Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, pemerintah berencana menempatkan APBN 2027 sebagai penyangga ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Di balik agenda ini, ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan akibat meningkatnya pembayaran bunga utang dan target penerimaan yang cukup ambisius. Untuk mengejar pertumbuhan 6%, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bahwa APBN 2027 dirancang untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 3.426 triliun rupiah dan belanja negara sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap rancangan APBN 2027 dan nota keuangan dalam rapat paripurna DPR ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Jakarta pada Kamis siang. RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat. Dengan tetap menjaga kesehatan APBN, kita harus mampu melakukan keduanya, melindungi rakyat sekaligus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi. APBN memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan. Selain itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga merespons soal data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN yang banyak dikeluhkan lantaran masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real masyarakat. Purbaya bilang telah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk DTSN dan sensus ekonomi. Menurut Purbaya, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yang berkaitan dengan pendataan masyarakat yang mencapai 7 triliun rupiah. Dengan dukungan anggaran ini, Purbaya berharap kualitas DTSN pada tahun depan akan lebih baik dan lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbaikan DTSN menjadi semakin penting karena pemerintah mulai menggunakan data berdasarkan desil sebagai salah satu dasar dalam penerapan kebijakan subsidi. Jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat yang seharusnya masih membutuhkan subsidi berpotensi ikut terdampak pembatasan ini. Kepada wartawan, Purbaya bilang makanya sedang diperbaiki data DTSN-nya. Saya mengeluarkan uang cukup banyak untuk ke BPS tahun ini. Jadi data DTSN sama sensus ekonomi kalau nggak salah hampir 7 triliun rupiah. 7 triliun rupiah lebih sedikit dengan macam-macam cukup banyak termasuk BPS. Namun tidak berselang lama pernyataan Purbaya diklarifikasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan yang bilang anggaran sebesar hampir 7 triliun rupiah merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons soal pengelompokan desil yang banyak dikeluhkan warga. Kementerian Keuangan bilang anggaran sebesar 7 triliun rupiah telah digelontorkan merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS yang salah satunya untuk pembenahan DTSN. Kita bahas bersama Bahtiar Rifai, ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Mas Rifai, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi Mas Yan. Oke, Mas Rifai, ini kan banyak keluhan soal data pembagian desil yang dianggap tidak akurat begitu. Ini ramai sekali jadi perbincangan. Ini sebetulnya seberapa darurat sih saat ini BPS harus segera mungkin memperbaiki ini karena hubungannya kan dengan subsidi yang juga jadi hak masyarakat.
Saya melihat perbaikan data ini mendesak apabila dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari penerima bantuan itu sendiri, yang mana DTSN ini menentukan hajat hidup, terutama akses dari bantuan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan bahkan sampai dengan untuk biaya hidup. Artinya akan semakin mendesak pada saat ternyata penerima bantuan itu sedang dalam proses pengobatan ya, yang membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah. Kemudian dari sisi yang kedua itu dari sisi pemerintah bahwa ketepatan sasaran ini menjadi salah satu terutama dalam penyaluran anggaran itu menjadi salah satu bagian penting. Kenapa? Karena pada saat anggaran itu tidak tepat, maka itu justru akan menjadi beban. Artinya menjadi sangkos bagi pemerintah. Dan yang kedua, pada saat terjadi audit, maka ini akan menjadi terindikasi akan menjadi temuan pada saat anggaran yang disalurkan ternyata tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir bagi pemerintah ini menjadi salah satu langkah apa ya istilahnya menjadi benchmark untuk perbaikan data-data selanjutnya. Kenapa pada saat nanti eh, DTSN ini bisa kemudian menjadi lebih tepat dan akurat, maka ini menjadi salah satu referral bagi data-data pemerintah lainnya, terutama pada saat menyangkut pembentukan kebijakan, kemudian terkait pada subsidi dan kebutuhan anggaran pemerintah. Oke, Mas Rifai, ini kan berarti apabila saya garis bawahi ini bahwa ketepatan sasaran jadi poin penting di sini dan juga bahwa ini bisa jadi benchmark untuk data selanjutnya mungkin bisa dievaluasi dan kemudian di tahun-tahun kemudian bisa lebih tepat lagi begitu. Tapi saat ini kan warga yang merasa desilnya tidak tepat, Mas Rifai diminta untuk memperbaiki dan melapor secara mandiri. Namun kan tidak semua warga memiliki kemudahan akses yang sama. Ada yang karena sudah lansia ataupun memang lokasi yang tidak memungkinkan untuk melapor ke kelurahan atau misalkan ke kecamatan. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan BPS dan Kemensos? Ya, yang pertama kita melihat dari dua peran utama dari BPS dan Kemensos dan ini sangat apa ya istilahnya sangat menjadi salah satu integratif gitu ya. Yang pertama Kemensos ini menjadi garda terdepan dalam proses updating data. Kenapa? Karena Kemensos punya jaringan sampai di kabupaten kota ya melalui dinas dan bisa bekerja sama sampai dengan tingkat desa. Kemudian dari sisi back office-nya itu ya, terutama dari sisi BPS itu adalah bagaimana memastikan integrasi dan verifikasi data itu dilakukan. Kenapa? Karena DTSN ini bukan hanya data langsung DTSN, tetapi kan arsitekturnya dibangun dari berbagai data, seperti terutama dari berbagai kementerian lembaga ya, seperti data Reksosek, kemudian ada data DTKS, ada data dari PLN, ada dari BPJS. Artinya banyak data yang menentukan final klasifikasi dari desil 1 sampai dengan 10 itu. Jadi ini yang perlu untuk diverifikasi dulu gitu ya sebagai data dasar. Mekanisme verifikasi yang pertama adalah BPS bisa menentukan dokumen apa yang bisa digunakan untuk memverifikasi data tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait berbicara tadi spasial ya. Indonesia ini kan dari timur ke barat. Yang tentu kita pahami bahwa ada digital divide, ada kesenjangan digital yang terutama masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Dan inilah pentingnya kebutuhan adanya bahwa perbaikan melalui kanal digital itu bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki. Jadi pemerintah bisa melakukan terutama untuk daerah-daerah yang terbatas secara akses digital, kemudian penerima bantuan secara literasi digital terutama dalam menggunakan gadget ataupun perangkat digital ini kesulitan. Dan terakhir adalah yang bagi masyarakat kelompok rentan seperti lansia, kemudian masyarakat adat, kemudian juga yang memang memiliki penyakit menahun yang tidak memungkinkan mereka untuk berpergian. Jadi untuk kelompok rentan bisa bekerja sama dengan misalnya kampus lokal yang menyediakan untuk layanan door to door. Jadi justru yang kelompok rentan ini didatangin. Sementara jika untuk kelompok yang non rentan tetapi secara akses digital itu terbatas, maka Dinsos itu bisa bekerja sama dengan aparat desa untuk membuka layanan secara langsung. Tetapi yang paling penting itu adalah sebelum
masyarakat itu datang misalnya ke desa untuk melakukan perbaikan, itu ada kejelasan dokumen apa yang harus dibawa, kemudian verifikasinya seperti apa, dan apakah bisa diwakilkan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan pada saat ternyata ada yang mewakilkan untuk proses verifikasi tersebut. Oke, artinya di sini data dari Kementerian Sosial itu sangat penting, bahkan jadi ujung tombak untuk verifikasi selanjutnya oleh BPS. Kemudian juga ini yang memang menjadi perhatian akhir-akhir ini terkait dengan statement dari Menteri Keuangan yang bilang bahwa telah menggelontorkan uang sebesar 7 triliun rupiah untuk perbaikan DTSN, yang kemudian diklarifikasi ternyata itu adalah total anggaran BPS selama tahun 2026. Apakah anggaran ini menurut Anda bentuk keseriusan dari pemerintah terkait dengan perbaikan ini, dan apakah juga cukup? Namun kita bahas usai jeda, Mas. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Soal anggaran 7 triliun rupiah yang merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS yang salah satunya untuk pembenahan DTSN, kita kembali bahas bersama Bahtiar Rifai, Ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Mas Bahtiar, Menteri Keuangan bilang telah menggelontorkan sebesar 7 triliun untuk perbaikan DTSN, yang kemudian diklarifikasi ternyata adalah ini total anggaran BPS selama tahun 2026. Apakah menurut Anda ini juga adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memperbaiki polemik ini, dan apakah cukup anggaran ini? Yang pertama, kita perlu mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Keuangan dalam mengklarifikasi tentang anggaran 7 triliun. Kenapa? Karena hal ini bisa mencegah bola liar gitu ya, bola liar persepsi tentang mengapa anggaran sudah sebesar itu tetapi hasil datanya seperti ini gitu ya. Nah, ini justru bisa meredam, artinya mengendalikan bola liar. Itu yang pertama. Namun selanjutnya publik tentu akan bertanya setelah adanya klarifikasi hal tersebut. Jadi sebenarnya berapa sih anggaran yang dibutuhkan atau anggaran yang sebenarnya digunakan untuk DTSN? Dan apabila hal ini bisa disampaikan, maka ini menjadi sebuah justifikasi. Apakah memang perlu ada anggaran tambahan untuk perbaikan, atau justru sebaliknya, bagaimana mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Namun demikian, selain adanya klarifikasi anggaran, ada hal yang mendesak sebenarnya menurut saya untuk dilakukan, terutama bagaimana manajemen krisis terhadap berbagai insiden yang muncul dari ada DTSN. Yang pertama adalah pemerintah perlu mengklarifikasi apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah di dalam secara back office-nya seperti apa, bagaimana DTSN ini kan dibangun dari berbagai data ya. Jadi ini verifikasi dari berbagai data dasar inilah yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Sehingga masyarakat tidak menyimpulkan bahwa tiba-tiba muncul ada desil, tapi sebenarnya ini adalah perjalanan panjang sehingga mereka berada di desil tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah mereview kembali ini bagaimana verifikasi gitu ya, anomali-anomali data yang menyebabkan seseorang bisa berubah desilnya itu sebenarnya dari mana, dan perlu perbaikan itu membutuhkan dokumen apa verifikasi. Dan yang terakhir adalah pemerintah perlu menjelaskan saluran apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk perbaikan. Tentu saja bukan hanya secara digital, tetapi secara offline-nya seperti apa. Yang salah satunya adalah menyediakan layanan langsung di tingkat desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat penerima bantuan tersebut. Oke, terkait juga dengan desil perjalanan juga sangat panjang, tapi juga banyak pertanyaan begitu, dan juga keluhan warga yang masuk desil 9-10. Padahal kondisi real lapangan tidak merasa sebagai kelompok yang sangat dan juga paling sejahtera. Apakah menurut Anda ada solusi untuk memperbaiki ini, atau sebetulnya akar masalahnya itu di mana sih? Yang pertama justru ada indikasi bisa jadi data-data dasar ini yang perlu untuk ditinjau kembali, diverifikasi. Nah, justru peran sentral BPS ini adalah melakukan integrasi dan harmonisasi data tersebut. Dan pada saat terjadi misalnya ada data-data data A menyatakan, data dasar A menyatakan dia tinggi, data B itu rendah, maka ini justru dibutuhkan untuk on the spot. Justru disinilah peran on the spot checking ya. Jadi ada petugas yang langsung memastikan ke yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah melakukan integrasi data tambahan yang selama ini misal kepemilikan aset itu kan ditanya. Justru kita bisa melibatkan pemerintah kabupaten kota yang memiliki kewenangan untuk
mengidentifikasi aset yang dimiliki yang bersangkutan atau calon penerima bantuan tersebut. Misalnya adanya data dari PBB misalnya. Ini kan menunjukkan seseorang memiliki aset properti ataupun aset tanah. Dan pada saat untuk berbicara kendaraan, maka kita bisa menggunakan data dari Dispenda, terutama STNK. Dan selain itu, di dalam DTSN ini kan ada geotagging ya. Kita bisa menggunakan citra satelit. Ini seperti yang dilakukan di Amerika gitu ya. Apakah yang bersangkutan itu memang layak? Apakah memang yang bersangkutan itu tinggal di kawasan yang kumuh? Dan yang terakhir itu adalah menggunakan data taman yang seperti misalnya adalah data langganan internet. Nah, ini kan menunjukkan seseorang itu adalah kemampuan untuk membiayai konsumsi internet misalnya. Ini untuk salah satu bentuk verifikasi. Dan ini bisa istilahnya overlay dengan data PLN, kemudian juga data tadi PBB yang ada di dinas kota ataupun di kabupaten. Oke, kalau kita melihat juga Mas Bahtiar soal tingkat akurasi desil yang juga masih dipertanyakan, apakah artinya kita tidak bisa menyimpulkan mereka yang berada di kelompok desil 9-10 adalah orang yang super sejahtera? Apakah data BPS ini memperlihatkan betapa lebarnya di khusus desil 9-10 lebarnya jarak antara tidak miskin dan benar-benar kaya? Jadi lebar sekali begitu. Ya, dan inilah justru yang perlu istilahnya perlu ada on the spot checking ya. Jadi berapa persentase bias tersebut gitu ya pada saat seseorang itu berada di desil 9 ataupun di desil 1 gitu. Justru pemerintah melalui BPS tentunya itu bisa menggunakan salah satunya sampling gitu ya. Sampling misalnya 2% atau 2,5% terhadap hal tersebut. Ini untuk verifikasi. Jika memang ternyata biasnya terlalu lebar, maka perlu ditinjau ulang dalam penentuan desil ini gitu. Oke, Mas Bahtiar, terakhir dan boleh singkat saja, apakah Anda setuju dengan ada sistem yang lain selain desil yaitu persentil agar datanya lebih akurat? Oke, saya melihat justru persentil ini akan memberikan konsekuensi yang lebih panjang gitu ya dibandingkan persoalan mendasar, khususnya kan adalah ketepatan seseorang itu berada di desil berapa. Kenapa? Karena mekanismenya akan berbeda. Persentil itu akan memberikan kompleksitas 10 kali lipat dibandingkan desil gitu ya. Kemudian yang kedua, secara penggunaan metode ini persentil akan lebih cocok pada saat ini berbicara untuk misalnya studi, misalnya kemudian riset ataupun hal-hal yang bersifat statistik dan teknis. Sementara untuk integrasi kebijakan, terutama berbicara masalah subsidi dan berbicara masalah kemiskinan, desil ini menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia. Oke, desil lebih sesuai untuk di kondisi Indonesia dibandingkan dengan persentil. Terima kasih Bahtiar Rifai, Ekonom Badan Riset dan juga Inovasi Nasional BRIN atas waktunya dan juga penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas ya. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Komisi 11 DPR RI secara resmi menetapkan calon tunggal Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Penetapan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto ini setelah digelar uji kelayakan dan kepatutan. Menurut Komisi 11 DPR, ketetapan ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat melalui keputusan rapat internal komisi. Selain Gubernur BI, DPR juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur. Keduanya akan menjabat untuk periode yang sama dengan Destri. Ketetapan ini akan disahkan melalui mekanisme rapat paripurna DPR yang diagendakan pada 1 September 2026. Saudara, Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 kembali diselenggarakan sebagai wadah penguatan UMKM Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Bank Indonesia bersinergi dengan 27 kementerian dan 34 mitra strategis serta menghadirkan 560 UMKM secara offline dan 1.300 UMKM secara online untuk mendorong ekosistem UMKM yang semakin terintegrasi melalui penguatan digitalisasi, inovasi, pembiayaan, serta perluasan jejaring bisnis. Tahun ini, penjualan KKI 2026 menorehkan hasil yang memuaskan dengan total penjualan mencapai 177 miliar rupiah.
Selain penjualan, akses UMKM ke pasar global juga terus diperkuat. Bisnis matching ekspor KKI 2026 mencapai 169,9 miliar rupiah, melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Untuk memperluas akses pembiayaan, bisnis matching pembiayaan mencapai 285 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan inklusif dan hijau, meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Ya, yang pertama adalah mereka tentu harus tahu ini pasar, selera pasar. Karena kan dengan tahu selera pasar, dia bisa lebih fokus menyiapkan, produk ini yang misalnya untuk negara A, produk B untuk negara yang pasar Asia, produk C misalnya untuk pasar Amerika gitu ya. Dan dari situ bagaimana prosedur ekspornya, bagaimana perjanjiannya. Nah, tadi kalau misalnya dia langsung tentunya akan berat. Nah, mungkin tahap awal bisa menggandeng tadi seperti beberapa agregator yang ada, beberapa investor juga yang ada. Jadi ini juga kami undang kerjasama dengan Bank Indonesia yang ada di kantor perwakilan di 5 negara tadi untuk mereka mendatangkan buyer-buyernya ke sini. Jadi lihat langsung mereka mencobain langsung seperti misalnya kopi gitu ya, mencobain kualitasnya memang bagus. Nah, kemudian adalah memastikan ketersediaan jumlahnya. Karena itu menjadi tantangan. Kadang iya Pak, saya minta 5 kontainer, wah baru ada 1 kontainer. Nah, itu juga perlu disiapkan. Kira-kira dengan akses pasar tadi, juga ada kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Mereka kan ada nih kantor-kantor yang dari mereka untuk menjadi market intelligence. Penguatan UMKM dalam KKI 2026 tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan inovasi. Beragam produk unggulan ditampilkan, mulai dari wastra, ready to wear, makanan dan minuman, home decor, hingga karya kreatif generasi muda. Salah satu UMKM yang memanfaatkan pengembangan produk untuk memperluas pasar adalah Sakombu, jenama aksesoris asal Minangkabau, Sumatera Barat. Founder dan Creative Director Sakombu, Dewi Febriana, mengembangkan kerajinan anyaman tradisional dengan sentuhan desain yang lebih modern. Proses ini dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu pengrajin sekaligus membuka pasar baru untuk produk kerajinan tradisional. Sakombu yang berdiri sejak 2018 awalnya mengangkat anyaman dari kampung halaman Dewi di Minangkabau. Kita berterima kasih kepada Bank Indonesia, juga Bank Indonesia Sumbar yang telah mensupport kita mulai untuk pembekalan untuk improvement untuk misalnya pembelajaran baru gitu ya untuk bisnis, dibekalin seperti itu melalui menghadirkan ahli-ahli pembicara untuk kita yang UMKM. Terus juga yang saya suka dari Bank Indonesia adalah perannya untuk UMKM yang berkelanjutan. Tak hanya itu, pemilik Nolorako, Ibu Ratna, juga memiliki perjalanan panjang dalam mengembangkan kerajinan pandan. Berawal dari kecintaannya terhadap pandan, Ibu Ratna juga mulai mengembangkan anyaman pandan hingga berhasil meraih juara di tingkat provinsi pada 2015. Yang awalnya hanya membuat bordir, kini dikembangkan menjadi kerajinan tenun dengan memanfaatkan potensi pandan sebagai produk bernilai ekonomi. Diikuti berbagai macam pelatihan oleh BI, yaitu pelatihan onboarding digital, pelatihan pemasaran, pelatihan siapik, kris, dan banyak pelatihan lainnya, dan juga mengikuti banyak pameran-pameran. Di Karya Kreatif Indonesia, Sakombu kini mendapat kesempatan memperluas jaringan dan bertemu langsung dengan konsumen. Dukungan terhadap UMKM melalui KKI 2026 menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem UMKM yang semakin terhubung dari pengembangan kapasitas, akses pasar, hingga pembiayaan. Sejalan dengan semangat budaya Musare-sare atau berdaya bersama-sama, KKI diharapkan mampu membawa karya UMKM Indonesia semakin dikenal di dalam negeri sekaligus menembus pasar global. Bagi masyarakat yang belum berkesempatan mengunjungi KKI 2026 secara langsung, atau bagi yang telah mengunjungi dan ingin berbelanja kembali produk-produk UMKM unggulan KKI, maka dapat mengunjungi website KKI yang dapat diakses setiap saat. Jahwa Majid, Febri James, Kompas TV.
Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi pasca demo. Situasi sekitar stasiun Palmerah di belakang gedung DPR sudah normal namun dalam kondisi padat. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.